Ada beberapa saran yang kami ajukan, mohon izin. Yang paling krusial adalah mengenai kompetensi seorang prajurit terhadap peradilan militer dan peradilan umum. Di tataran teknis, kita mendapat kesulitan karena belum diatur secara limitatif bagaimana seorang prajurit yang aktif melakukan kejahatan, tapi setelah dia purna masih berlanjut melakukan kejahatannya. Ini kan jadi permasalahan diskusi di lapangan. Kalau prajurit semasa aktif itu jelas dia adalah justisiabel peradilan militer. Tapi setelah dia purna, dakwaannya juga JPU memasang pasal 64 berlanjut, ini kan jadi problematik. Ada sebagian bilang ini kompetensi peradilan umum karena dia sudah purna. Di satu pihak ini kompetensi militer karena ada aturan di militer bahwa prajurit TNI yang melakukan kejahatan semasa aktif itu adalah justisiabel peradilan militer. Ini kami mohon izin masukan ini nanti dimuat di KUHP baru supaya di lapangan tidak terjadi friksi. Sudah jelas aturannya. Apabila prajurit yang masih aktif melakukan kejahatan itu otomatis tunduk pada peradilan militer walaupun dia sudah purna. Masalahnya sekarang kasus yang dihadapi ini adalah ada kasus selama aktif dia melakukan kejahatan sampai pensiun baru ada laporan. Nah ini kan ada dua ini. Sehingga kasus yang kemarin yang sampai kasasi karena disidang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seorang perwira dari Babinkum itu tetap mengajukan surat dalam memorinya bahwa ini bukan kompetensi peradilan umum. Tapi setelah kita jelaskan, baru mereka mengerti. Itu yang pertama, saran dari kami. Saran yang kedua adalah yang sering kita temukan di lapangan. Ini kan di KUHP 881 kan mengatur secara jelas mengenai koneksitas perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh prajurit TNI dan orang sipil. Contoh misalnya dalam kasus pencurian dan penadahan atau mungkin dalam penggunaan narkoba pasal 127. Itu kan rame-rame itu. Setelah ditangkap oleh rekan-rekan kita polisi, ternyata identitasnya ada oknum 12. Ini kan jadi problematik. Dan teman-teman kita Polri sudah profesional dia. Artinya apabila itu betul oknum, itu diserahkan ke polisi militer. Kalau dia darat, POM Angkatan Darat. Kalau dia laut, POM Angkatan Laut. Kalau dia udara, POM Udara. Nah, pada saat ini pemberkasan, ini kan orang sipil diberkas oleh polisi. Ke JPU, terus ke peradilan umum. Ini militer kan diproses oleh POM. POM ke auditor militer, langsung ke pengadilan militer. Permasalahannya sekarang adalah apabila ada barang bukti yang disita, ini jadi problematik. Apabila misalnya peradilan umum cepat menyidangkan perkara tersebut, di lapangan selama ini penentuan barang bukti itu sangat kurang jelas. Sehingga mohon izin nanti di KUHP yang baru harus dijelaskan bahwa dalam perkara koneksitas tersebut yang di-split itu amar putusan peradilan umum itu harus menyatakan di amarnya bahwa barang bukti 3 sepeda motor atau mobil disita dan dikembalikan kepada JPU untuk dipakai pada persidangan prajurit. Demikian juga pada sidang peradilan militer. Apabila peradilan militer duluan, itu barang bukti yang menyangkut terdakwa tadi, amarnya harus dibunyikan bahwa barang bukti sekian-sekian disita dan diserahkan ke JPU untuk digunakan dalam perkara lain. Ini selama ini tidak terjadi. Sehingga dalam praktek kami di lapangan dulu waktu di pengadilan militer, kita menyidangkan prajurit itu barang buktinya nggak ada. Kosong itu, hanya gambar saja. Karena sudah diputus di pengadilan negeri. Demikianlah pimpinan dan para anggota. Saran yang kedua, mohon nanti kalau bisa diakomodir
masukan ini karena ya mohon maaf banyak juga prajurit kita oknum di lapangan ya mungkin karena pembinaan atau bagaimana ya melakukan dua hal-hal yang diatur di KUHP. Misalnya contoh penadahan, kemudian pencurian, bahkan penggelapan yang melibatkan orang sipil. Nah ini tidak semudah yang kita bayangkan. Dengan KUHP baru nanti kami menyarankan kalau ini kan sudah jelas nanti tidak ada lagi nanti keraguan JPU dan auditor untuk menentukan status barang bukti. Yang ketiga barangkali ini mungkin yang sangat menarik dan karena di beberapa persidangan waktu saya di pengadilan militer saya temukan ini. Saran yang ketiga ini adalah harus diatur secara jelas di KUHP yang baru. Ini para prajurit kita yang direkrutkan dulu orang sipil dia. Orang sipil mendaftar jadi catam atau caba atau para perwira. Ini si oknum ini sebelum dia mengikuti seleksi, dia melakukan pelanggaran hukum. Setelah dia masuk dan pada seleksi belum ketahuan. Ya mungkin belum ada laporan ke masyarakat, dari masyarakat. Setelah dilatih jadi prajurit, ditugaskan di batalion di Aceh. Ini fakta ini. Setelah dia setahun dinas, ada laporan dari kecamatan kampungnya, domisilinya, bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pembunuhan. Nah ini kan kita jadi bingung, ini tunduk ke peradilan mana ini? Mohon izin karena dia militer diberkas oleh penyidik POM. Dilimpahkan ke auditor, limpahkan ke kita. Nah karena ini prajurit kita melakukan saat dia murni sipil, itu otomatis adalah kompetensi daripada peradilan umum. Yang saya lakukan waktu itu selaku ketua majelis, itu berkas kita kembalikan ke auditor militer untuk diteruskan ke penyidik Polri, untuk dilempahkan ke JPU dan diteruskan ke pengadilan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja pointer-pointer peradilan militer berwenang. Ini kasus Pak, ini banyak terjadi Pak. Ini kan prajurit kita sangat berkeinginan untuk menjadi prajurit. Karena pakai baju loreng, atau karena memang cita-citanya. Setelah mengikuti seleksi dan lulus, kemudian diketahui ijazahnya palsu. Ijazah palsu. Atau dia menggunakan ijazah saudaranya. Yang penting saya masuk tentara lah. Saya bangga menjadi tentara, pakai uniform loreng, lulus. Setelah sekian tahun ada laporan, mungkin dari saudaranya lah, atau dari siapa, melaporkan ini prajurit dulu itu memakai ijazah saya. Lah, ini kan ketahuan belakangan. Apa seleksinya yang lemah? Ya enggak juga. Seleksi yang saya ketatkan bukan malaikat. Nah, kita gelar konstruksinya. Sehingga kami sepakat di Kamar Militer, apabila terjadi prajurit menggunakan ijazah palsu, itu pasti kita tundukkan kepada peradilan militer, Pak.